Kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana, kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan, saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Aduh, terima kasih teman-teman media hari ini berkenan hadir di acara 40 Hari Vanessa. Hari ini sebenarnya isinya kita hanya cuma memanjatkan doa aja, nggak mengharapkan apapun. Bisa kumpul semua, baik dari keluarga mamanya Vanessa, dari keluarganya papanya Vanessa, dari sahabat-sahabat dekatnya. Sebenarnya para guru-guru kita, para ustadz, para kiai tadi pada berkenan hadir di acara ini untuk mendoakan Vanessa. Mudah-mudahan di hari ke-40 ini semakin banyak berkah, semakin banyak doa-doa yang dia terimalah di sana, baik sama Vanessa buat ya suaminya juga lah, Bibi. Oke, itu aja. Ada yang bertanya? Mungkin Bang, gelaran tahlilan hari ini sendiri kayaknya kemarin sekarang lebih banyak ya anak yatimnya. Undang berapa banyak dan dari mana aja sih Bang? Hari ini kalau dari anak yatimnya kalau salah 200 lebih, terus ada dari pengajian juga dari Banten tadi, dari pengajian ya, dari habib-habib, para kiai, para guru-guru kita lah yang datangnya dari Jawa aja, dari berapa daerah tadi kalau salah bisa hadir hari ini. Alhamdulillah beliau mendoakan Vanessa. Ya kami cuma berharap Vanessa di lapangan kuburnya dimudahkan soal proses-prosesnya di alam barzah, diampun dosanya. Hanya itu yang kita harapkan kok. Kita nggak mengharapkan apapun, tidak ada apapun kecuali hanya doa dan doa buat Vanessa. Ini ada Tante Reni, terus Tante kan di sini, tapi di sini ya, di Cibinong Bogor. Ada Om juga, Mas Yudi dari Semarang, ada Tante ini ya, Tante Emi, ya Om Dodi, om lah yang bisa saya sebutin salah satu. Intinya keluarga hari ini dari Vanessa, alhamdulillah di hari 40 ini kita bisa kumpul bareng lah. Sebenarnya lebih pada ya kita kumpul bareng, berdoa, pokoknya semua yang terbaik buat Vanessa. Termasuk aja di Kenapa? Oh enggak, kebetulan Umi dari terus sama dari adik ya, adiknya almarhum Ustadz Jeffrey yang memang kebetulan satu pengajian. Jadi kemarin beliau bilang, oh ada acara 40 Hari Vanessa, boleh nggak hadir? Ya silakan Ustadz gitu. Termasuk Umi juga mau hadir. Ya alhamdulillah kan semakin banyak yang mendoakan, semakin baiklah. Apa lagi? Jadi tadi sempat meneteskan air mata nih dari yang haru dia di acara yang 7 hari juga gitu kan. Makanya acara ini dikemas sedemikian rupa yang membuat dia air mata nggak bisa terbendung lah kalau melihat histori dari Eca. Kemarin sempat sedikit nampak tilang di TKP dari tendensi. Oh ya, sebenarnya itu kesana cuma berdoa aja, berdoa di tempat kejadian Vanessa meninggal, dan kita berdoa cuma sebentar aja sih, mampir sekalian mau lihat mobil Vanessa di Polres Jombang. Itu aja sih, habis itu kami balik semua. Perasaannya gimana melihat kondisi kecelakaan dari Vanessa dan Bibi ini sendiri?
atau campur aduk ya perasaannya ya. Melihat tempat kejadian perkara di mana masih ada kapur yang melingkar, ya sedih sih. berarti Dedi baru Jadi gimana deh? Dari pakai lagi. Untuk sementara sampai perkaranya belum selesai ditahan di Polres dulu ya Bang. Ya. Ya. Nanti Kalau- setelah itu katanya baru diserahkan ke mana? Ya kita nggak konsen ke situ lah, intinya kalau buat mobil selam kita nggak terlalu ini. Intinya hari ini keluarga juga semua intinya cuman pengen berdoa, mengharapkan yang terbaik buat Vanessa, lebih pada ke situ. Kita nggak mau mikirin urusan misalnya barang-barang segala macam, enggak lah. Intinya nggak ada kepikiran untuk ke situ. Sampai saat ini pun tidak ada yang diurus juga, sama Om Dodi juga tidak ada yang diurus apapun kok gitu. Kita pasif aja. Kalau mau sedih, banyak sebenarnya yang lebih sedih selain Om Dodi dari keluarga Mama Vanessa, apalagi Tante Reni nih yang saya tahu persis pada waktu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Tante nih yang lihat semuanya lah jenazah, baik Vanessa maupun Didi. Dia yang mengurus surat-surat ya Tante, mengurus surat-suratnya semua segala macam. Ya makanya tahu persis lah, karena orang yang bisa pertama kali untuk mengurus itu selain saya ya cuman Tante, karena Tante itu ada di Surabaya waktu itu, belum ada siapapun yang datang. Jadi kalau Tante ini lebih banyak dari zaman kasusnya Vanessa di Medaeng juga, yang rajin ke Medaeng itu ya Tante. Makanya kemarin setelah pas waktu kejadian juga orang yang pertama saya hubungin setelah sudah fix itu Vanessa kecelakaan, terus memang nggak ada, ya pertama kali saya hubungin juga Tante Reni. Jadi ketika jadi enggak kenceng. Aku tuh deket sama sama Vanessa kurang lebih 3 tahun. Masalah kecelakaan itu memang tetap berusaha menguatkan, memberi semangat, supaya istri saya. Jadi memang kayaknya tante tuh masih maaf, tante nggak bisa. apa Tante terusnya? Ya, apa lagi? Jadi mungkin doa bersama malam hari ini kan tadi sempat haru di awal sampai pertengahan gitu, sampai setelahnya kita dengar nyanyi lagu segala macam. Mungkin tadi juga ada puisi yang dibacain sama Jesse ya, puisi dari Pak Bambang. Mungkin bisa diceritain dong Dedi, kedekatan Pak Bambang tuh awalnya dengan Kak Vanes tuh seperti apa sampai sekarang benar-benar yang dianggap seperti adik, sahabat, kakak tadi seperti dibilang. Nah kalau itu malah sebenarnya Dedi kurang tahu, karena Pak Bambang itu kenal pada waktu kita di Surabaya, pada waktu kasus Vanessa di Surabaya. Di situ Vanessa kenal Pak Bambang. Saya tahu persis lah itu semua. Jadi kalau Dedi mungkin ya, baru kenalnya Ya kapal meninggal. setelah Vanessa meninggal, baru pada tahu kan siapa-siapa aja yang dekat sebenarnya. Iya apalagi? Jika dari Tante sendiri Tante saat melihat Vanessa yang ada kondisi kecelakaan, dan mungkin di sini sampai sekarang pun berita itu masih rame lah bicara untuk Vanessa. Dari banyak ibaratkan pro kontranya juga Tante, khususnya untuk keluarga besar sendiri. Bener gak sih terkadang ada kayak berita-berita yang aneh-aneh gitu, khususnya untuk keluarga besar sendiri tuh banyak berita yang melenceng lah tentang keluarga, khususnya untuk Pak Dodi sendiri. Gimana sih Tante nyikapinya khususnya untuk keluarga ini? Kami berusaha
sudah bertemu dengan Gala Pak Dodi? Sudah bertemu dengan Gala? Malah akunya dicuekin gitu, malah dia ke papanya, dia peluk kamu ini gitu kan. Ya sama gitu, ke tantenya juga seperti itu. Tapi kalau tante gini, kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin 3 tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya. Panjang banget buat saya. Dan alhamdulillah kasus Surabaya itu memang menjembatani semuanya, akhirnya jadi baik. Baik, akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya dengan Om Dodi. Sebenarnya pasang surut sih kalau saya bilang, nggak bisa bilang terputus banget, enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama enggak jadi nikah juga kan sebenarnya dekat juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apa lagi, bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik. Keluarga ini jadi baik, jadi utuh lagi, jadi bisa bersatu lagi. Silaturahminya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan, memang ya hikmahnya dari semuanya ini. Memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara ya, tapi ternyata banyak yang mensupport, tapi nggak perlu ngomong lah. Itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mensupport. Alhamdulillah kita nggak perlu minta, nggak perlu ngapa-ngapain juga, itu datang dengan sendirinya, tapi bukan dalam bentuk ini ya, maksudnya jadi support itu kan bukan cuma dinilai dari uang, tapi dari tenaga, dari pikiran, itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya kalau dibilang hari ini mewah, bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silakan gitu aja. Kabar besok ada rencana? Aduh, nggak etis lah, Pokoknya di atas 200. Ini kabar besok untuk keluarga ada rencana ke makam nggak sih keluarga? Apa? Dari rencana untuk Oh iya, ziarah ke mau makam? ziarah. Tante besok mau ziarah, rencananya dari keluarga mamanya Vanessa besok ziarah. Tante. Pak Dodi mungkin menanggapi hujatan-hujatan dari netizen seperti apa sih Pak Dodi? Walaupun sudah tabur bunga di TKP tapi masih juga dihujat sama netizen. Mungkin Pak Dodi bisa menanggapinya seperti apa Pak Dodi? Enggak, saya nggak mau nanggepin karena ya biarlah mereka Gak apa-apa. Ya. Dulu juga Nggak pernah Vanessa, nanggepin. Iya. Vanessa waktu kasus awal itu juga banyak dihujat kok. Dihujat, dihina, malah saya sendiri dimusuhin sama keluarga. Saya sendiri yang belain Vanessa aja dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Dibilang ngapain ngurusin perkara seperti itu. Ya sama seperti yang dialamin Om Dodi saat ini. Gak apa-apa, semuanya itu ada hikmahnya. Tuhan itu tidak akan menutupkan, pasti nanti akan dibuka juga mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tulus, mana yang ikhlas, itu nanti semua akan kelihatan. Saya yakin kok, Vanessa dulu seperti itu, hari ini seperti apa. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya itu pasti di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan yang pasti paling baik. Saya yakin itu. Jadi itu kan tadi ada video-video yang ya cerita masa lalu, Ya. itu apa merupakan klarifikasi secara terbuka tentang bagaimana sosial keluarga, bagaimana yang sempat dikabarkan ini yang membesarkan. Oh enggak, tidak ada klarifikasi di video itu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia enggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga, itu yang ditunjukkan di situ. Tidak ada klarifikasi, tidak perlu mengklarifikasi. Semuanya tuh nanti akan terjawab sendiri. Saya yakin kok, nggak akan masyarakat juga bisa menilai lah. Jadi nggak perlu ada klarifikasi apapun dan kita tidak mau menjelekkan siapapun. Silakan aja masyarakat menilai sendiri. Silakan ya kalau mereka menganggap
netizen itu adalah patokannya, silakan. Kita nggak peduli kalau sama netizen. Yang penting kita menjalankan ini dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Dan bagaimana pendapatnya, kan ini ada dua tempat yang maaf nih bang, di sini juga ada, di sana juga. Oh, kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik. Tidak pernah kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini, nggak harus di Jakarta, bisa di Bogor, Tangerang, di Makassar, di Bali teman-temannya, nggak ada masalah kok. Di Surabaya kalau mau bikin silakan. Kami malah seneng kok. Kalau diundang syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting semakin banyak mendoakan semakin baik. Bang, tapi hari ini Bibi hanya diucapkan di dalam doa, tapi nggak ada foto Bibi sama sekali. Kenapa? Hari ini Bibi cuma diucapkan dalam doa, tapi kok nggak ada foto Bibi sama sekali di acara ini? Ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuma Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Jadi foto Bibi Gitu. nggak Tapi usah. kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa, dan memang yang artis kan Vanessa. Gitu. Kalau misalnya pihak sana juga ngerasa seperti keberatan atau gimana, ya kenapa nggak bikin acaranya doanya doa Bibi baru Vanessa, terserah aja gitu. Kita nggak ada masalahin kok. Kan memang di sana kan keluarga Bibi, di sini keluarganya Vanessa. Tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu. Vanessa yang keluarga kita, Vanessa yang kita lebih dekat. Bang, Intinya lebih ke situ. karena dari pengaruh perseteruan juga bang Oh, mengenai nggak Budi ada, dan Mayang nggak gitu, ada, bang. kita nggak perseteruan segala macam kok. Proses hukum silakan. Intinya hari ini kita cuma mau berdoa aja kok buat Vanessa. Intinya buat Vanessa. Dan mungkin ke Dedi ya, dan Bang Milando mungkin bisa membantu. Dan jadi banyak pertanyaan juga ketika buku Yasin tuh hanya foto Vanessa dan nama Galak kenapa diganti jadi belakangnya Azan tidak Febrian. Kalau masalah buku Yasin saya nggak ngerti karena bukan saya yang bikin, bukan nyetak. Nah itu urusan keluarga. Kenapa Jadi tuh mungkin Dedi? ada penjelasan Dedi. Penjelasannya apa? Kenapa Azan bukan Andriansyah? Nah, Dedi nggak mau ngomong katanya. Sedikit Mau aja komen, Dedi, mungkin ada penjelasan gitu. Intinya, Intinya kan Azan itu ya anaknya Vanessa. Saya nggak pakai nama orang lain kan. Nah, namanya nama Vanessa Azannya. Ya kalau ada namanya Azan, ya namanya Vanessa di situ. Tapi Jadi ada nggak usah persetujuan. dipermasalahkan lah itu, nggak usah dibesar-besarkan. Jadi apa karena pengaruh dari tes DNA Dedi? tes DNA. Tes DNA apa ya? Oh nggak tahu, kita ada urusan apa dengan tes DNA? Nggak ada. Tapi nama Nggak ada. itu udah disetujui sama keluarga Kenapa? di sebelah belum? Udah diganti namanya? Ganti namanya, ini kan bukan acara ganti nama atau enggak. Kalau ganti nama itu kalau di akta kelahiran diganti, ya. Tolong dipahamin juga gitu. Jadi tidak ada ganti nama sih sebenarnya. Kalau ganti nama itu sesuai dengan ini aja. Berarti lebih Mungkin ke panggilan. lebih ke panggilan, Panggilan buat keluarga Dedi ke Vanessa Gala. gitu. Udah itu aja. Nggak ada, jangan dibesar-besarkan dan nggak perlu lah. Saya rasa diributkan itu nggak terlalu inilah. Keluarga sana juga boleh kok seperti itu gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak mau mencari inilah. Maksudnya perseteruan apa enggak. Sekarang udah ada medianya. Mereka juga udah majukan gugatan hukum kan, ya silakan prosesnya hukum aja. Kalau dari kita sendiri kayak tante segala macam, intinya tidak ada ya tante, fokus aja ke acara doa hari ini, nggak ada mau terlibat yang gitu gitulah, nggak ada yang perlu dijelekin segala macam, nggak perlu. Jadi Oh, enggak, kita liatin aja lah, kita lebih pasif aja. Jadi kalau Kita lihat acara lagi untuk sekarang. 40 harian besok di rumah neneknya itu Oh, gimana? itu lain lagi, itu urusan keluarganya Om Dodi nih. Ya. Iya. persiapannya untuk Persiapannya untuk besok mungkin Dedi. Oh ya, besok kita mengadakan acara 40 hari juga di rumah masa kecilnya Vanessa yang di Kemayoran. Ya, persiapan udah 99%, dan tinggal besok hari hanya. Akan diadakan waktunya mungkin apa sama seperti di sini gitu, Iya, pada pas habis maghrib. maghrib. Iya, baca habis maghrib, pada Isya. Oke, sama lah, sama seperti itu.
Keluarga besar intinya juga akan semakin ikut, banyak yang doain semakin baik. Keluarga besar Kita juga kita akan- nggak berharap ada konflik apapun. Silakan, misalnya mau bikin 5 kali, mau apa sekali juga nggak ada masalah. Intinya kita semua niatnya sama, mendoakan yang terbaik buat mereka. Oke? museum tidak ramah. Kalau mati aja Pak. Museum, waduh, museum apa yang udah rampung? Apa yang mau ditaruh di museum kan sampai hari ini aja juga kan, ya teman-teman mungkin tahu barang-barang segala macam juga kan masih di sana, tidak ada yang diambil seperti yang dituduh-tuduhkan itu tidak ada barang Vanessa yang diambil itu nggak ada. Sebenarnya kan itu semua masalah kelegoan aja sebenarnya, duduk bareng. Sebenarnya Dedi berhak, kalau ditanya masa baju sepotong juga nggak dikasih kan gimana, kan nggak mungkin kan. Sebenarnya mesti ada pembicaraan lah ke situ lah. Emang harta apa sih yang diperebutkan, saya juga bingung. Emang Vanessa punya apa? Punya gedung, punya rumah banyak, kan nggak ada. Yang ditinggalkan apa sih? Cuman cerita baik aja. Yang ditinggalkan tuh cerita baik. Kalaupun barang-barangnya ada yang berharga silakan, nanti kalau memang mau buat gala silakan. Ini kan masalahnya yang kita harapkan adalah keterbukaan, kebersamaan, itu aja sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Ada rencana nggak sih Bang untuk bersama, mungkin karena dari pihak sana juga pengennya baik-baik juga. Gini, kalau dibilang pihak sana mau baik-baik segala macam, ya tunjukin aja, jangan cuma ngomong. Itu aja. Oke? Terus ya? Apa? Keluarganya Bibi kapan dong maksudnya? Wah, saya nggak tahu kapan. Ya tinggal ini aja, kan proses hukumnya udah jalan. Ya nanti kita lihat, mana tahu bisa di pengadilan atau di mana, saya nggak ngerti. Kalau itu nanti tanya Om Dodi aja lah. Ya keluarga besar gimana, kan Om Dodi juga punya keluarga. Ya mungkin dia mutusin sendiri juga. Tolong hargain juga gitu loh. Ya. Dan rencana mungkin yang kemarin sempat dibicarakan, rencana pemindahan makam mungkin akan jadi deh atau seperti apa? Nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Penjelasannya Dedi. Nggak tahu, belum tahu pasti jawabannya. Saya tahu. Belum tahu. Tapi ada rencana maksudnya bisa berubah atau sudah fix atau seperti apa? Nah, nggak mau ngomenin yang belum fix lah. Ya. Oke. Ada lagi? Ya tapi capek nggak sih? Aduh. Capek. Tante aja capek dengerinnya. Nah, gitu loh. Kita capek. Apalagi? Minta pesannya aja untuk Vanessa. Oke. Saya jawab nih. Yang masalah nih, aduh, udah capek lah ngomongnya. Yang jelas Om Dodi itu papanya Vanessa lah. Kalau ada yang bilang Papa Tiri, ini ada kejadian sebenarnya. Kemarin Om Dodi waktu di Surabaya ya Om ya? Iya. Waktu di Polres, datang nih, tiba-tiba Om Dodi bilang, oh iya saya papanya Vanessa. Apa yang dibilang sama orang Polres? Saya nggak tahu, bukan sih ya, masih dibawa-bawa sih ya, polisi tapi. Oh, yang Bapak Tirinya itu ya? Tuh bayangin tuh. Ini bapak Hebat yang nggak mana? tuh? Media bisa membentuk cerita seperti itu, walaupun dari satu sisi ya, maksudnya gini, saya pengen, tolonglah jangan kalau misal sesuatu yang belum diketahui benar, jangan yang apa, belum yakin tapi diomongin gitu. Saya terus terang kecewa juga gitu sama beberapa teman itu. Memang Vanessa dari kecil kalau manggil om ya, memang manggilnya Dedi, papi, papa malah juga. Itu biasa kok di keluarga. Di keluarga saya juga ada kayak gitu kok gitu. Jadi bukan berarti terus seperti cerita-cerita di luar gitu loh. Tiba-tiba kok Om Dodi jadi Papa Tiri, saya juga bingung gitu loh. Dari mana ceritanya? Gitu loh. Ibunya Mayang itu ya ibunya Vanessa. Nggak ada yang berubah dan tidak ada tuh cerita 2 tahun saya dengar 2 tahun baru ke Om Dodi. Waduh, itu ngaco bener ya. Jadi nggak ada, itu nggak benar berita itu, benar-benar nggak benar. Mungkin soal Dodi sendiri seperti apa? Kenapa? Jody. Aduh, saya kemarin baru pulang dari Surabaya. Intinya masih masih proses lah, intinya ke kejaksaan juga ya. Tunggu aja dulu, saya belum bisa komen karena belum fix semuanya dari sisi hukumnya. Tapi penyidikan belum selesai, Bang? Hah? Penyidikan Menurut saya sih udah ya,
kalau salah sekarang udah dilimpah, maksudnya udah di kejaksaan kalau salah ya. Yang saya dengar Berarti tinggal tunggu dari pihak sidang. kepolisian. Ya pasti bolak-balik mungkin ada yang dilengkapi atau saksi ahli atau seperti itu. Saya kurang ini deh. Kurang apa? Tunggu aja lah, tunggu selesai dulu semuanya sampai dilimpahin P21. Tapi keluarga jadi sendiri kan ada menemuin mungkin ya? Udah waktu itu pernah nemuin Pak Faisal, tapi menurut Dedi Belum, kalau datang sendiri ya kalau dia mau datang ya, nah, kalau nggak datang sudah lah. Ini kan Dedi sudah memaafkan, biarkan proses hukum berjalan. Ya intinya kan proses hukum. Oke. Terima kasih ya.